Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Effendi, dari program studi pendidikan informatika. Di sini saya akan menjelaskan pengujian tentang black box pada sistem learning STKP PGRI Sumatera Barat. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah implementasi. Baik, di sini kita sudah membuka situs learning STKP PGRI Sumatera Barat, dan langkah selanjutnya di sini kita akan memilih untuk login. Di sini sebelum kita masuk ke bagian learning, di sini kita akan memasukkan nama pengguna, password. Nama pengguna di sini ya sesuai ketetapan dari kampus STKP PGRI Sumatera Barat, yaitu diisi dengan NPM. Nah, di sini saya mengisi NPM saya dan juga password individu kita. Di sini saya sudah memasukkan password. Sebelum kita masuk ke bagian intinya, terlebih dahulu kita isi NPM dan password kita, seperti contoh yang ada di video ini. Nah, setelah kita mengisi NPM dan password, langsung kita login. Nah, setelah kita login, maka langsung kita masuk ke situs learning STKP PGRI Sumatera Barat. Di sini kita telah masuk ke halaman utamanya. Yang ada di sini seperti kursus yang saya ikuti pada program studi pendidikan informatika. Di sini ada mata kuliah yang diambil pada semester ini, seperti analisis perancangan sistem informasi dasar, jurusan ilmu sosial dan budaya dasar, bahasa Inggris komputer, dan lain-lainnya. Bisa di sini kita lihat juga di dalam learning ini ada juga mata kuliah semester yang sebelumnya, seperti semester 4, semester 3, semester 2, dan semester 1. Untuk itu saya di sini sedikit menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan situs learning STKP PGRI Sumatera Barat. Di sini kita ambil saja contohnya, kita untuk memenuhi tugas itu atau memasukkan tugas, kita ambil saja dari mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Nah, kita sudah masuk ke kursus testing dan implementasi sistem informasi, maka dari itu sesuai juga dengan tahun ajaran sekarang, kita perkuliahannya melakukan proses daring. Maka di sini telah dibuatkan oleh dosen pengampu kita, ada juga daftar hadir. Di daftar hadir ini, apakah kita hadir atau tidaknya, ini juga tergantung dari dosennya, dibuatkan juga daftar hadirnya atau tidak. Terkadang kita aktifnya itu dilihat juga dari keaktifan kita, seperti diskusi di grup. Nah, di sini juga banyak pertemuan yang kita lakukan selama perkuliahan daring ini. Ada juga dimasukkan capaian pembelajaran prodi dan mata kuliah. Di sini juga ada rencana pembelajaran semester yang telah dimasukkan oleh dosen kita. Dan juga pada topik pertama kita juga diberikan tugas. Nah, ini seperti forum tugasnya. Forum tugas ini bisa kita lihat apa saja bagian-bagian yang berada dalam topik pertama ini, dan bagian-bagian apa saja yang termasuk untuk kita mengupload tugas. Nah, dalam mengupload tugas ini kita misalnya mau memasukkan tugas sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan dosen kita selama mengumpulkan tugas. Di sini akan saya jelaskan bagaimana kita mengupload tugas tersebut. Bisa kita ambil di sini edit penentuan.
Nah, setelah pengumpulan ini, kita diarahkan ke bagian pengiriman berkas. Misalnya kita ingin mengirim tugas pun kita bisa mengambil dari tambah. Nah, dari file tambah ini, misalkan kita memasukkan tugas yang telah deadline atau tenggang waktu yang sudah ditentukan, maka kita di sini bisa memilih lampiran class file. Class file ini akan mengarahkan kita kepada dokumen di mana kita menyimpan data tugas kita tersebut. Nah, misalnya di sini kita ingin mengupload tentang Juknis atau Muskerville. Namun di sini saya sudah mengupload tugas tersebut sebelum tenggang waktunya habis. Dan jika dari teman-teman sudah mengupload tugas tersebut, misalnya langsung dipilih open, maka langsung tugas tersebut akan masuk ke labnya. Dan di sini pun juga setelah kita menguploadnya, kita menggunakan tombol unggah file di sini. Nah, setelah kita mengunggah file di sini, seperti contohnya yang berada di video, di sini saya telah mengupload tugas makalah SDLC. Nah, di sini seperti contoh ada 2 makalah yang saya masukkan, dan jika makalah tersebut sudah dimasukkan, bisa kita simpan makalah tersebut. Dalam arti simpan ini, jadi makalah kita sudah masuk. Seperti video ini, jadi setelah kita upload, maka makalah kita tersebut sudah masuk ke pengumpulan tugas yang telah kita kirimkan ke dosen kita. Di sini saya akan menjelaskan juga bagian-bagian yang berada di learning ini. Ada banyak juga seperti bahan ajar yang telah diberikan oleh dosen kita, PPT yang telah diupload, serta forum diskusi. Forum diskusi ini berguna juga untuk kita berdiskusi antar kelompok. Namun topik diskusi ini telah dibuatkan oleh dosen. Seperti dalam video ini, kita akan membuka tugas dari pertemuan topik 3 ini. Tugas ini berupa tergantung juga dari bagaimana diskusi kita berjalan. Nah, di sini juga kita lihat bagaimana forum diskusi tersebut telah dibuka oleh dosen kita. Maka dari kelompok yang akan langsung mengupload bahannya di sini, seperti makalah dan PPT. Selama kuliah berjalan, ada juga dari rekan kita yang ingin bertanya atau menjawab dari kelompok tersebut. Tak terlalu banyak dari video ini, cuman saya sedikit menjelaskan bagaimana saya menggunakan learning ini untuk tugas berdiskusi, dan di sini pun juga melihat apa saja tugas yang akan diberikan dosen kita. Nah, itu saja penjelasan sedikit dari saya tentang e-learning STKP di Sumatera Barat. Nah, di mana di sini tempat pengumpulan tugas dosen selama kuliah daring, dan di sini pun juga kita lihat tugas apa saja yang telah diberikan oleh dosen kita, seperti bahan ajar atau video serta PPT. Nah, jika ada sedikit ragu, saya